Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nadisa. Nama saya Nia. Di sini sekarang kita sedang berada di Wildan Bunga, tempatnya memproduksi taman hias untuk eksterior, interior, dan dekorasi kolam serta keperluan lainnya. Nah, sekarang kita mau tanya-tanya ke pemilik toko ini. Nah, teman-teman, sekarang kita sudah berada bersama pemilik toko ini. Assalamualaikum, Ibu. Salam. Perkenalkan, nama saya Nadisa. Nama saya Nia, Ibu. Kita dari Sai School, izin bertanya ya, Ibu. Kalau boleh tahu, sejak kapan sih Ibu toko ini berdiri dan apa yang melatar belakangi pendiriannya? Ini udah 20 tahun ya, toko ini. Pendiriannya usaha aja dari Lembang sampai ke Soreang, gitu aja. Terus Ibu jadi memberikan bibit-bibitan buah-buahan sayuran, bunga dari biji gitu, banyak tanaman yang dari biji atau dari akulasi. Terus Ibu kan mau dilihatkan sayuran bisa tomat, model selada, cengkeh, cabai, banyak lah sayur-sayuran sama buah-buahan bijian. Ibu, maaf izin bertanya, apa nama usaha dan filosofi atau makna di balik toko bunga tersebut? Itunya namanya misalnya kan itu anak dari anak pertama. Jadi saya mendirikan anak pertama, nama toko ini Wildan Bunga gitu. Jadi anak pertama yang diposting ini dari stiker gitu. Ibu, izin bertanya lagi ya. Bagaimana cara toko merawat tanaman agar tetap segar dan sehat sampai ke tangan pembeli, Ibu? Oh, disiram pakai pupuk, ya pakai obat semprot biar nggak ada hama ulat, misalnya ada belalang. Jadi tetap segar daunnya biar nggak bolong-bolong gitu. Bagaimana sumber atau supplier tanaman Ibu yang Ibu jual? Misalnya kalau buah-buahan Majalengka ya, kalau tanaman palem-palem itu dari Bogor, kalau bunga-bunga lain dari Cikideng, banyak dari Bogor, Cikideng, Majalengka atau Jakarta juga ada. Berarti sumbernya nggak cuma satu ya, Ibu, banyak bermacam-macam. Macam-macam tanaman, banyak macam-macam tempat. Terus diekspor ke sini. Jadi kita belanjin ke sini. Apa tantangan terbesar yang dihadapi dalam menjual tanaman hias saat ini? Misalnya dari harga, misalnya harga itu dari 2 juta ya, yang konsumennya nawar 1 juta. Jadi kan berat ya buat untuk menjualnya. Jadi misalnya keberatan itu konsumen. Dari kan ibunya udah ada bati, ya gitu. Banyak yang nawarin gitu, misalnya beli 2 juta, ditawar tuh yang pembeli 1 juta. Jadi berat kan itu kan. Dan berapa sih, Ibu, kisaran harga tanaman yang dijual di sini? Dari mulai 10.000 sampai 20, 30 misalnya. Paling mahal itu bonsai karet namanya 5 juta. Ada yang sampai 10 juta. Cuma itu agak kecil besarnya, beda-beda harga, mulai dari 10.000 aja tanamannya. Murah-murah ya di sini. Iya, di sini worth it banget sih. Jadi Bagaimana sistem penentuan harga berdasarkan ukuran, kelangkaan, atau perawatan? Ukuran. Misalnya dari 1 meter ya. 1 meter kalau dari buah-buahan itu harga misalnya 50.000. Kalau udah 2 meter kan misalnya jadi 150. Itu udah 3 meter beda lagi gitu. Makin besar makin naik ya? Iya, makin mahal. Nah, kalau misalnya kalau mau ada sampai 5 meter makin mahal juga gitu. kalau boleh tahu, berapa sih Ibu rata-rata omset atau jumlah transaksi yang terjadi dalam sehari-hari ini? Kalau lagi rame ya 5 juta sehari. Kalau sepinya 2 juta. Kalau sepinya, kalau ramenya 5 juta sehari bisa bisa sih melebihi gitu. Kalau ada misalnya bikin taman lebih dari 10 juta ada. Kalau bikin taman langsung survei. Ada misalkan ada yang beli karet biasanya bonsai gitu kan, itu mahal. Jadi 10 juta ada.
Berarti besar untuk mengeluarkan budgetnya juga, tapi dapatnya juga sesuai. Ya, sesuai. Nah, itu dia teman-teman. Kita sudah selesai mewawancarai ibunya. Terima kasih ya, Ibu. Ya, sama-sama Neng. Semoga makin sukses ke depannya. Amin.